surga tersebut, yaitu halaqah zikir, halaqah di mana kita semakin dekat dengan Allah, atau juga kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bisa terkumpul kepada kita bersama dua taman surga sekaligus. Yang pertama taman surga, yang mana di sana kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan taman surga. Dan yang kedua, taman surga yang ada di dunia tersebut adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kepada kita dua taman surga sekaligus, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan surga yang sebenarnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda kita yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa sayangnya kepada kita sebagai umatnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkuburan Baqi' menguburkan sebahagian sahabatnya yang meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sangat berkeinginan bagaimana supaya aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat yang demikian, maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami yang ada di sini adalah saudara-saudaramu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali, "Bukan, antum ashabi. Kalian adalah sahabatku." Kalau seandainya mereka yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Nabi, mana saudara Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saudaraku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka yang belum datang, mereka yang tidak pernah melihatku, namun mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada risalah yang aku bawa, kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah saudara-saudaraku. Tidak lain tidak bukan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saudaranya adalah kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan kita. Tidakkah kita ingin berjumpa dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya di dunia harapan kita kecil berjumpa dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Memang ada sebahagian kaum muslimin yang diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka bisa melihat Nabi di dalam mimpi, namun tidak kaum muslimin atau tidak semua mereka yang bisa melihatnya. Bahkan ada di antara mereka yang melihat Nabi, namun itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi di dunia, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa dengan Nabi di akhirat kelak. Dan kemudian dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga kepada kita, dan juga dengan bangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya sesuai dengan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kewajiban yang harus selalu kita lakukan dan jangan pernah kita lalaikan ikhwatul Islam adalah bagaimana kita senantiasa bersolawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam kita harus berusaha menyempatkan waktu, membasahi lidah untuk senantiasa mengucapkan solawat kepada baginda yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan tentang keutamaan kota Madinah, kota di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah ke sana. Sehingga di dalam sebuah hadis yang senantiasa kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk hijrah ke suatu daerah yang mana di antara sifat daerah tersebut dia akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya, dan mereka menamakan daerah tersebut dengan kalimat Yathrib wa hiya al-Madinah, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah, kota yang dicintai oleh baginda yang mulia
sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya berada di kota Madinah, berkumpul dengan sahabat-sahabat yang ada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau keluar dari kota Madinah kecuali kalau seandainya ada keperluan jihad atau pergi beribadah, pergi haji atau pergi umrah. Kalau seandainya tidak ada keperluan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan kota Madinah. Bahkan Nabi cinta kepada kota Madinah dan Nabi cinta kepada penduduk Madinah, dan di antara bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, Nabi pun pada akhirnya wafat dan meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di kota Madinah. Sehingga di antara kewajiban kita bersama, dikala Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berziarah ke kota Madinah, salah satu yang harus kita kunjungi adalah perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah di antara kesempatan kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia. Kemudian kita juga berziarah ke perkuburan sahabatnya Abu Bakar dan Umar yang mereka berdua dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara kewajiban kita. Selain kita melaksanakan ibadah salat di dalam masjidnya, dianjurkan juga bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketahuilah ikhwatal Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Jangan kita berziarah ke perkuburan Nabi sama dengan berziarah ke perkuburan yang lainnya, karena itu adalah Nabi kita tercinta, manusia yang paling mulia, uswah dan qudwah kita bersama. Sehingga ada adab etika yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Dan di antara salah satu kewajiban kita dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah di antara doa yang harus kita ucapkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, yaitu doa yang sangat indah di mana kita mengucapkan salam, di mana kita juga mengucapkan salawat, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi diberikan yang terbaik. Namun ketahuilah itu adalah kewajiban kita sebagai umat baginda yang mulia. Dikala Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke kota Madinah, salah satu yang harus kita kunjungi adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga harus tahu, dikala kita datang berziarah ke perkuburan Nabi, bukan hanya berziarah begitu saja tanpa ada yang harus kita baca. Namun ada doa yang sangat indah yang disebutkan oleh para ulama, dan doa tersebut adalah ucapan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala juga untukmu. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Salawat untukmu ya Rasulullah, salam untukmu ya Rasulullah, dan juga keberkahan untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan wa jazaka afdala, yaitu balasan yang paling afdal, ma jaza nabiyyan, sebagaimana Nabi atau sebagaimana Allah memberikan balasan yang terindah dikala Nabi berdakwah kepada umatnya. Dan itu merupakan kadar minimal atau doa yang paling singkat yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita bersama ikhwatul Islam, jangan ada di antara kita dikala kita diberikan kesempatan datang ke kota Madinah kecuali harus menghafal doa berziarah kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa berziarah dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita melanjutkan, siapa di antara kita yang sudah hafal doa ziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat tangannya. Ada yang sudah hafal? Kita ulang lagi ikhwatul Islam, doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang pertama ini mudah, sama dengan mengucapkan salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk Nabi kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua yang pertama insyaallah kita hafal. Yang kedua juga mudah. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka.
juga mudah. Artinya pun kita paham. Sallallahu salawat wa sallama salam wa baraka alaika. Keberkahan untukmu ya Rasulullah. Yang ketiga, sebenarnya juga mudah. Yang ketiga kita mengucapkan wa jazaka. Karena memang apabila ada orang melakukan kebaikan kepada kita, misalnya ada orang membantu kita, meminjamkan kita uang, memberikan pertolongan kepada kita, apa kewajiban bagi kita terhadap saudara yang telah menolong kita tersebut? Ucapan yang harus kita ucapkan adalah jazakallahu khairan. Dikala ada saudara kita yang menolong kita dalam bentuk apa saja, bahkan keluarga kita yang menolong kita, memasakkan untuk kita, membuatkan makanan untuk kita, maka kita mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untukmu. Nah, manusia yang paling berjasa kepada kita adalah baginda yang mulia, yang wajib kita cinta kepada Nabi SAW melebihi apa saja, bahkan melebihi jiwa dan raga kita. Kita wajib cinta kepada Nabi SAW. Dikala Nabi manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, kalaulah bukan karena karunia dari Allah, kemudian karena perjuangan dari Nabi yang mulia SAW, kita tidak akan tahu tentang risalah Islam. Kalau kita tidak berada di dalam agama Islam, kita berada di dalam agama apa? Kita tidak tahu. Sehingga manusia yang paling berjasa kepada kita adalah baginda yang mulia SAW. Kalau ada manusia biasa yang berjasa kepada kita, kita mengucapkan jazakallahu khairan, maka untuk Nabi SAW kita mengucapkan wajazaka. Namun wajazaka ini yang paling indah, afdal. Wajazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wajazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ya Allah, semoga engkau memberikan balasan yang paling bagus untuk Nabi SAW, sebagaimana engkau memberikan balasan kepada para nabi dikala mereka berdakwah untuk umatnya. Itulah doa yang harus kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, dan ini doa yang paling singkat. Masih banyak doa-doa sebenarnya untuk berziarah ke perkuburan Nabi, namun ini adalah kalimat yang paling singkat yang mengumpulkan salam, solawat, doa untuk Nabi SAW. Kalau ada di antara kita yang bertanya, bukankah Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia? Kenapa lagi kita berdoa untuk Nabi SAW? Ini masalahnya bukan untuk Nabi, ini masalahnya adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi SAW. Kita datang ke kota Madinah, kita berziarah atau tidak berziarah, maka Nabi SAW tetap mendapatkan maqamam mahmudah untuk Nabi yang mulia SAW. Kita datang ke kota Madinah, kita berziarah atau tidak, Nabi tetap dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah surga tidak dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla? Malaikat yang menjaga surga tersebut, Allah berpesan kepadanya, jangan buka pintu surga kecuali kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya Allah menyebutkan wa rafa'na laka zikrak, kami angkat namamu ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi, mengangkat nama Nabi. Apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, maka nama Nabi sudah tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dikala Nabi dilahirkan, dikala Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, dikala kita masuk ke dalam agama Islam, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita gandengkan antara nama kalimat syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini permasalahannya adalah kewajiban kita kepada Nabi. Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita berbicara ikhwatal Islam, bagaimana cintanya Nabi kepada kita bersama? Nabi sangat sayang kepada kita. Tidak ada sayang manusia yang paling sayang kepada kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melebihi sayang orang tua kita kepada kita. Pernah ikhwatal Islam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala, Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia. Maka Aisyah pun meminta kepada Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi dalam keadaan bahagia, maka Aisyah memanfaatkan momennya. Karena biasanya kita dalam keadaan bahagia, apabila ada orang yang meminta, terutama keluarga kita, pasti kita kabulkan. Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mencari momen-momen terindah kapan dia meminta sesuatu kepada baginda yang mulia. Dikala dia melihat Nabi sedang bahagia, maka dia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta kepada nabinya, kepada suaminya.
sallallahu alaihi wasallam. Namun Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan di surga. Permintaan Aisyah tidak sama dengan permintaan wanita-wanita yang lainnya. Apa permintaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wanita yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berlama-lama dengannya. Wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sedangkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar dan ada di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, yaitu Abdullah bin Amr bin Aus. Dia bertanya kepada baginda yang mulia, "Man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi dengan mudah mengatakan, "Qala Aisyah." Maka Rasulullah SAW menyebutkan Aisyah adalah manusia yang paling aku cintai, atau manusia yang paling aku cintai dari keluargaku. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Wa minar rijal?" Kalau dari kalangan laki-laki, siapa pula yang kau cintai ya Rasulullah? Qala abuha. Maka Nabi menyebutkan ayahnya. Keluarga Abu Bakar adalah keluarga barakah. Aisyah adalah istri yang barakah. Coba kita lihat, dikala dia melihat Nabi dalam keadaan bahagia, apa yang dia minta kepada Nabi? Maka yang dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan diriku." Itu yang dia minta kepada nabinya. Itu yang dia minta kepada suaminya, doakan diriku. Kalau kita sebagai seorang suami, kemudian ada istri kita mengatakan, "Wahai suamiku, doakan diriku." Suami mana yang tidak bahagia dan merasa bangga memiliki seorang istri yang mana tujuan mereka adalah bagaimana supaya mereka bisa sama-sama berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibunda kita Aisyah contoh yang paling indah. Dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, berdoakan kepada Allah atau doakan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala Aisyah istrinya, orang yang paling dia cintai, meminta dirinya agar didoakan, maka dia pun langsung mengangkat kedua tangannya. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, apakah yang didoakan oleh Rasulullah untuk ibunda kita Aisyah? Maka Rasul menyebutkan, "Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan, dan ampunkan dosa yang akan dia lakukan." Dan Aisyah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Makanya dia bangga dan bahagia. Dan siapa pula yang tidak bangga dan bahagia? Kita, jangankan didoakan oleh Nabi, kalau ada ulama yang mendoakan kita, kiai yang mendoakan kita, ustaz yang mendoakan kita, buya yang mendoakan kita, maka kita pasti merasa bangga dan bahagia. Karena bisa jadi doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu tawassul yang dianjurkan adalah meminta didoakan kepada orang yang saleh, orang yang baik yang masih hidup. Apalagi Nabi yang mendoakan dirinya, sehingga Aisyah merasa bangga dan bahagia. Maka Nabi setelah berdoa kepada Allah, menoleh kepada ibunda kita Aisyah dalam keadaan bangga, bahagia, tersenyum. Maka Nabi pun mengatakan, "Ya Aisyah, ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau merasa bangga dan bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Dan Aisyah lantas mengatakan, atau pasti mengatakan, "Iya, ya Rasulullah." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dengarkan baik-baik ikhwatal Islam, agar kita tahu bagaimana Nabi kita yang mulia SAW, apa yang senantiasa didoakan oleh Nabi, bagaimana Nabi memikirkan kita sebagai umatnya. Apa kata Nabi SAW? "Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan untuk dirimu, itu juga doa yang aku panjatkan untuk umatku." Itu Nabi SAW mendoakan diri kita. Siang dan malam Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkan dosa umat-umatku." Itu doa Nabi untuk kita ikhwatal Islam. Nabi tidak pernah lupa kepada kita. Nabi doakan kita agar Allah senantiasa ampunkan dosa kita. Itu baru di dunia. Di akhirat, bagaimana Nabi SAW menunjukkan kekhawatirannya, karena memang di antara keinginan Nabi yang mulia, bagaimana supaya kita sebagai umatnya masuk semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW menyebutkan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah?" Semua umatku mereka masuk ke dalam surga. Itu kata Nabi SAW, "Illa man aba," kecuali mereka yang enggan. Qila wa man yaba. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa pula yang enggan?" Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba."
Barang siapa yang taat kepadaku, maka mereka pasti masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang berbuat maksiat atau membangkang kepada Nabi, atau tidak menghiraukan perintah Nabi, atau tidak menghiraukan larangan Nabi, faqad aba, maka dia adalah orang yang enggan. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang enggan, tidak mau taat kepadaku, pasti masuk neraka. Bukan itu kata Nabi. Barang siapa yang tidak taat, berbuat maksiat, maka mereka lah orang-orang yang enggan, kata Nabi. Nabi memilih kalimat-kalimat yang indah karena masih ada harapan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Dan itulah perjuangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dunia Nabi doakan kita. Di akhirat bagaimana pula Nabi dengan kita sallallahu alaihi wasallam? Dikala kita dibangkitkan ikhwatul Islam, maka kita akan dibangkitkan dari ajabuz zanab. Ajabuz zanab itu artinya tulang ekor. Karena dikala kita berada di alam barzakh, semua tulang daging kita ini akan hancur semuanya, kecuali satu yang bernama ajabuz zanab, yang disebut dengan tulang ekor kalau bahasa kitanya. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala akan kembali membangkitkan kita. Dikala terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan semua manusia, semua makhluk dari ajabuz zanab. Maka yang pertama kali mereka rasakan adalah kehausan. Tahukah kita ikhwatul Islam, dikala kita dibangkitkan dan kita merasa haus, apa yang terjadi? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ana faratukum 'alal haud." Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Nabi menunggu kita bukan dengan tangan kosong. Nabi tunggu kita dengan memberikan kepada kita minuman yang mana Nabi sendiri menyebutkan, "Man syaribaha lam yazma' ba'dahu abada." Barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Hadiah yang luar biasa dari baginda yang mulia, dan itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi dan juga kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi ikhwatul Islam. Nabi mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Telaga Nabi, tahukah kita telaga Nabi itu bagaimana? Telaga Nabi itu ikhwatul Islam, kita tahu di antara salah satu kemuliaan yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada Nabi kita tercinta, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat yang paling singkat di dalam Al-Quran. Apa nama suratnya? Surat yang paling pendek, Al-Kautsar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Inna a'tayna kal kautsar." Kami berikan kepadamu wahai Muhammad Kautsar. Tahukah kita apa itu Kautsar? Kautsar itu ikhwatul Islam, sungai yang paling indah yang ada di dalam surga. Itu disebut dengan Kautsar, dan ini adalah hadiah untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang setiap kali Allah berbicara tentang surga, maka Allah menyebutkan tajri min tahtihal anhar, akan mengalir di bawahnya anak-anak sungai yang begitu indah. Di surga ada sungai yang terbuat dari susu, ada sungai yang terbuat dari madu, ada sungai yang terbuat dari khamar, ada sungai yang terbuat dari air biasa. Banyak keindahan-keindahan yang ada di dalamnya, yang mana kita hanya tahu namanya saja, hakikatnya kita tidak akan pernah tahu sampai kita masuk ke dalam surga tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, Allah menyebutkan, "Inna a'tainakal kautsar." Kami berikan kepadamu wahai Muhammad Kautsar, dan itu sungai yang paling indah di dalam surga. Kautsar ini ikhwatul Islam, dia memiliki cabang yang sangat banyak. Di antara salah satu cabangnya itulah disebut dengan haud. Haud itu artinya telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahan ini dikala pertama kali kita dibangkitkan, itu baru pertama kali dibangkitkan, belum ada hisab, belum ada sirat, belum ada apa-apanya. Itu pertama kali manusia dibangkitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunggu kita di telaganya. Bagaimana bentuk telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Panjang dan lebarnya ibarat kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Allahu Akbar, besarnya luar biasa. Kemudian warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan tempat untuk meminumnya, gelasnya, cawannya sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
man syaribaha lam yazma' ba'dahu abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga tersebut, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Namun dikala manusia atau dikala umat Muhammad SAW meminum dari telaga tersebut, maka mereka tetap ingin meminumnya. Kenapa mereka meminumnya? Padahal mereka tidak haus lagi. Mereka meminumnya talazzuza. Mereka meminumnya untuk menikmati keindahan. Ini belum ada apa-apanya. Ini pertama kali manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Nabi tahu mana umatnya, karena Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah di dunia agar Allah ampunkan dosa umat-umatnya. Kemudian di akhirat Nabi tahu umatnya. Kemudian Nabi memanggil semua umatnya, ayo kita minum atau minum dari telagaku, kata Nabi. Makanya Nabi menyebutkan, ana faratukum alal haud, wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, dikala Nabi SAW memanggil umatnya, kemudian ada serombongan di antara mereka yang datang. Kemudian dikala mereka datang, ada penghalang antara mereka dengan Nabi SAW. Ada yang menghalangi. Nabi pun bertanya, ya Allah, mereka adalah umatku, kenapa mereka dihalangi? Karena Nabi ingin agar semua umatnya minum dari telaga tersebut. Namun ada di antara mereka yang tidak bisa minum, dihalangi. Sehingga Nabi bertanya, ya Allah, mereka umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, innaka la tadri maza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini juga merupakan bentuk kehati-hatian bagi kita ikhwatul Islam, terutama dikala kita sudah ditinggalkan oleh Nabi yang mulia. Kewajiban kita adalah menjaga sunnah Nabi SAW, dan jangan pernah kita menambah-nambah di dalam agama, sebagaimana pembahasan yang akan kita sebutkan, yaitu agar amalan kita bisa diterima oleh Allah. Kenapa kita membahasan demikian? Agar kita bisa minum dari telaga Nabi. Karena mereka yang melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi, mereka tidak tahu dalilnya, atau mereka tidak tahu sunnahnya, atau mereka menambah-nambah apa yang Nabi ajarkan, maka itulah mereka-mereka yang akan dihalangi untuk tidak bisa minum dari telaga baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah. Kemudian bagaimana lagi cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama? Dikala sudah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu di antara bentuk maqamnya Nabi, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatul uzma. Dan syafaat ini adalah satu-satunya syafaat yang Nabi menyebutkan ana laha. Ini untukku, ini untukku. Setelah semua para nabi yang mana umat-umat datang kepada mereka, kita datang kepada Adam, maka Adam mengatakan nafsi, nafsi. Kita datang kepada Nuh, Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi, diriku, jiwaku, aku tidak bisa memberikan pertolongan, bantuan kepada kalian. Kemudian kita datang kepada Nabi Ibrahim, ucapannya sama, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, jawabannya sama. Maka datanglah kita kepada baginda yang mulia, maka Nabi menyebutkan ana laha, ana laha. Ini adalah tugasku, ini adalah untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan syafaat uzma. Apa makna syafaat uzma? Di mana syafaat uzma ini adalah agar kita ditentukan kemana arah kita. Karena di padang mahsyar itu ikhwatul Islam bukan sebentar, khamsuna alfasanah. Kita berada di sana 50.000 tahun lamanya. Kita berdiri saja di dunia satu hari satu malam sudah merasa berat bagi kita. Bagaimana kalau seandainya kita berdiri di sana khamsuna alfasanah, 50.000 tahun lamanya. Kemudian ikhwatul Islam dimulailah hisab. Pertama kali yang dihisab siapa? Kita sebagai umat Nabi. Sehingga Nabi SAW menyebutkan nahnul akhirun al-awwalun. Kita adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kabar gembira, namun di sana juga ada kabar duka. Apa kabar gembiranya? Kalau seandainya kita adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, menjaga sunnah Nabi, menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari, maka kitalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sebaliknya, kalau seandainya kita adalah orang yang jauh dari agama, tidak kenal siapa Rabb kita, tidak tahu apa agama kita, kita hanya tahu namanya saja, sedangkan hakikat apa Islam itu kita tidak tahu,
Begitu juga kita tahu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak pernah tahu bagaimana sejarah Nabi, bagaimana pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi, bagaimana risalah Nabi, kita tidak pernah tahu. Maka kabar dukanya kita pula yang pertama kali masuk ke dalam jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga yang pertama kali dihisab ikhwatal Islam adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala mereka dihisab, maka ada yang namanya sirat, yang mana semuanya akan melewati sirat. Sirat itu ikhwatal Islam disebutkan jisrun ala matni jahannam,